من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat, hidayah, rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan hati yang lunak, hati yang ikhlas, sesuai dengan ilmu pengertian yang kita dapatkan. Kita juga bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan ibadah kita sesama manusia, sungguh betul-betul diterima oleh Allah dan diridhoinya, sehingga kelak kita bisa memetik buah hasil dari amal ibadah kita itu semata-mata manfaatnya kita miliki, kita ambil, kita rasakan pada diri kita masing-masing. Bukan manfaat ibadah kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, karena Allah adalah Maha Zat yang tidak membutuhkan ibadah, tidak membutuhkan sifat-sifat yang lain yang diberikan kepada manusia. Allah tetap menjadi Khalik, sang pencipta, sang raja, dan semua zat-zat yang maha itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, oleh karena itu maka tanggung jawab kita sebagai hambanya yang bersyukur, yang sudah kita ketahui bahwa syukur itu adalah berbuat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan sungguh-sungguh kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qur'an tadi mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk lillati hiya aqwam, bagi orang-orang yang berbuat dengan lurus, berbuat dengan istiqomah. Apa yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul dilakukan, dikerjakan dengan penuh ikhlas dan ihsan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan Al-Qur'an ini memberikan berita, membawa berita bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan diberikan kabar gembira yang sungguh-sungguh, yaitu nanti kehidupan akhirat ketika kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat.
cermin dari orang yang iman dan takwa itu adalah amilus sholihat, berbuat yang terpuji, berbuat yang baik. Tentu perbuatan yang baik ukurannya itu adalah Al-Quran, dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya tentang apa yang ada di dalam Al-Quran yang sudah menjadi firman Allah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka kelak nanti juga akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala a'tadna lahum azaban alima, siksa yang amat pedih, siksa yang sangat menyedihkan, siksa yang amat luar biasa, tidak ada duanya. Jemaah sekalian, kehidupan dunia ini kita kembali diingatkan oleh Al-Quran bahwa satu hari di dunia ini, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di kehidupan dunia. Kalau kita telaah dengan sepenuh hati, dengan akal pikiran yang jernih, bahkan Al-Quran mengatakan sa'atam min nahar, kehidupan kita di dunia ini hanya sa'ah, sesaat saja, tidak lama. Rasanya mungkin bisa kita rasakan 60 tahun, 70 tahun itu sudah lama. Tetapi Al-Quran mengatakan sa'atam min nahar, hanya sa'ah, sebagian kecil dari siang hari. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, atau tadi yang awal, satu hari kehidupan akhirat itu sama dengan kehidupan kita 1000 tahun. Berarti kalau kita kalkulasi hidup kita, kalau diberikan umur 60-70 tahun, itu hanya 1 jam 60 menit. Padahal kita sepertinya, kalau kita tidak punya pedoman oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita merasa kehidupan dunia ini akan abadi. Kita tempuh dengan cara bagaimanapun, sepertinya di dalam pikiran kita kehidupan dunia ini memperdayakan, menipu kita. Sehingga kalau kita tidak betul-betul teliti, tidak betul-betul bisa punya pedoman yang baik di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan sengsara selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya salah seorang sahabat, dan ini betul-betul sangat ringan diucapkan, tetapi dilaksanakan, diamalkan itu sungguh sangat berat. Kulli fil Islam la as'alu anhu man ghairaka. Ya Rasulullah, katakan sesuatu kepadaku, kulli fil Islam la as'alu anhu man ghairaka, yang dengan jawabanmu itu Rasulullah, saya tidak akan pernah tanya lagi kepada selain engkau. Rasulullah menjawab dengan sangat ringan, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristiqomahlah. Istilahnya Al-Quran tadi, hiya allati hiya aqwam, kehidupan yang lurus, kehidupan yang istiqomah. Apa yang sudah diperintahkan Al-Quran tadi itu betul-betul kita lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab yang kita kaji, Dr. Fauzan Ibnu Fauzan di dalam bagian yang ke-10 tentang tawassul,
larangan tawassul secara qauliyah dan secara amaliyah, disebutkan keadaan zaman sekarang ini kebanyakan kita melepas dan melenceng dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang jelas-jelas menjadi yang ma'ruf diperintahkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita jadikan sebuah keingkaran karena kita tidak melakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sebaliknya, perbuatan yang ingkar dijadikan ma'rufan, perbuatan yang sepertinya itu diperintahkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus teliti, harus betul-betul kita fahami dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Betul-betul jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kemudian kita mencoba mengingkari, dan sebaliknya apa yang perlu diingkari, yang mestinya kita ingkari karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu menjadi sebuah peribadatan atau syariat yang sepertinya diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, istiqomah betul-betul sesuai dengan Al-Quran Sunnah itu mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan betul-betul apa yang diingkari oleh Al-Quran dan Sunnah kita jauhi dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau ini yang bisa kita lakukan, maka janji Allah tadi itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah kelak kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan yang kekal abadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian, sehingga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.